Kisah sejarah Nabi Muhammad dalam memperjuangkan Islam. Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu dan menjadi utusan Allah ketika sedang berdiam diri di Gua Hira pada malam 17 Ramadan. Saat itu beliau begitu khusyuk bertahanus menyendiri hingga tengah malam. Tahanus merupakan tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam, di mana mereka selama beberapa waktu mengasingkan diri dari masyarakat di tempat yang jauh dari keramaian. Karena lelah bertahanus, Muhammad pun tertidur. Tak lama, datanglah seberkas cahaya terang. "Siapa kau?" tanya Muhammad. Beliau takut kalau dirinya didatangi jin atau setan. Namun, yang mendatanginya ternyata adalah malaikat Jibril. "Wahai Muhammad, bacalah," ujar Jibril sambil menyodorkan lembaran yang berisi ayat-ayat Allah. "Apa yang harus kubaca?" "Aku tidak dapat membaca," ujar Muhammad. Malaikat Jibril lantas membacakan ayat-ayat tersebut hingga Nabi Muhammad dapat menghafalkannya dengan benar. Surah yang dibaca tersebut adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Dakwah Nabi Muhammad dimulai sejak saat itu. Mulanya Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekatnya. Ketika mendapatkan wahyu dari Allah yaitu surah Al-Hijr ayat 94, Nabi Muhammad baru berdakwah secara terang-terangan dimulai dari kalangan Bani Hashim terlebih dahulu. Selama perjalanannya, dakwah Nabi Muhammad jauh dari kata mulus. Banyak rintangan dan tantangan yang harus beliau hadapi bersama para pengikutnya. Tak terhitung berapa kali penolakan dan hinaan yang kerap didapatkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berdakwah kurang lebih selama 23 tahun hingga beliau wafat. Selama 23 tahun tersebut, 13 tahun dihabiskan Nabi Muhammad berdakwah di kota Makkah dan 10 tahun berikutnya di kota Madinah. Kepindahan Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah bukanlah tanpa alasan. Saat itu hidup Nabi Muhammad semakin terancam. Kaum Quraisy berencana untuk membunuh Nabi Muhammad. Pada saat itulah turun perintah Allah agar Nabi Muhammad dan pengikutnya hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad kemudian menghabiskan sisa hidupnya di Madinah hingga beliau wafat pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah di usia 63 tahun. Kini beratus-ratus tahun kemudian agama Islam sudah menyebar hampir seluruh penjuru dunia, dan menjadi agama dengan pengikut terbesar kedua di dunia, dengan populasi mencapai 1,91 miliar orang. Begitulah kisah sejarah perjuangan Nabi Muhammad memperjuangkan agama Islam. Kalau ada kata-kata atau alur cerita kisah ini ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.